Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pagi hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Bahkan sepanjang hari di penghujung minggu ini, kami sungguh bersyukur atasnya. Karena kami tahu Tuhan jadikan hari ini bagi kami untuk Tuhan akan menolong dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati kami, memberi hikmat agar kami bisa menggapai isi hati Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini. Urapi hamba dan terlebih juga setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, dan terlebih dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini saya memberikan tema renungan kita. Topiknya adalah Allah adalah penolong dan penopangku. Allah adalah penolong dan penopangku. Mari kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-54 ayat 6. Mari kita baca firman Tuhan ini sebelum kita merenungkannya di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 56 ayat 54 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Saudara-saudari yang saya kasihi, Daud menulis, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, ini adalah satu ayat yang akan menguatkan dan meneguhkan kita di sepanjang hari ini. Saudara-saudara, masalah terbesar kita terkadang berada pada kekeliruan kita dalam hal ingatan, dalam hal ingatan. Kita terlalu sering mengingat hal-hal yang seharusnya kita lupakan, dan kita melupakan apa yang seharusnya kita ingat. Ini adalah masalah utama daripada banyak orang, ya. Kita terlalu sering mengingat hal yang seharusnya kita lupakan, dan kita melupakan apa yang seharusnya kita ingat. Dalam sebuah pertemuan persekutuan pemuda dan remaja di gereja di mana saya melayani, karena ini masih masa-masa PPKM, jadi kami melakukannya melalui Zoom meeting, saudara, semalam. Salah satu remaja dalam gilirannya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bercerita bagaimana gurunya di sekolah begitu sangat hebat di dalam mengingat-ingat kesalahan siswa-siswinya dan termasuk dirinya, saudara. Dan kemudian hal ini menyebabkan anak remaja ini merasa takut. Tentu juga demikian dengan teman-temannya yang lain. Mereka merasa terancam dengan sikap sang guru. Ya, terlepas dari sikap sang guru yang menurut saya tentu saja sebagai seorang pendidik, ini hal tentu saja berlebihan. Kalau kita dikenal kemudian menjadi seorang guru yang dalam istilah dulu itu killer, ya, guru yang galak, guru yang memiliki citra yang tidak baik di hadapan siswa-siswinya. Terlepas dari semua itu, saudara, saya menanggapi sang remaja yang baru saja menyelesaikan kesaksiannya ini dengan berkata kepadanya, itulah manusia, itulah manusia. Itulah realita daripada manusia. Dan itu termasuk saya dan kamu.
Kita sangat ingat akan kesalahan sesama kita, namun seringkali kita melupakan kalau kita pun adalah insan yang sama, manusia yang sama, yang tidak pernah luput dari namanya berbuat salah. Sekalipun itu dia guru, atau bahkan saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, saya tidak luput dari yang namanya salah, saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, kabar baiknya pada pagi hari ini yang hendak saya sampaikan kepada kita adalah Allah kita bukanlah seperti oknum guru yang tadi diceritakan oleh anak remaja di atas. Allah kita adalah Maha Pengampun, amin. Allah berkata dalam Yesaya pasal 43, ya, Allah berkata dalam Yesaya pasal 43, dia berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, kata Allah, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi dia Allah yang menghapus dosa, yang dia adalah Allah pengampun, Maha Pengampun. Ya, dia tidak lagi melihat pelanggaran dan dosa kita ketika kita datang meminta ampun, memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Dan bahkan firman-Nya berkata dia tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Jadi saudara, Allah melupakan dosa dan pelanggaran kita. Nah, ketika Allah mengampuni, maka Allah melepaskan dan memberi kebebasan dan memberi kemerdekaan yang sejati. Tidak seperti cerita di atas tadi, saudara. Ya, kita sering menemukan orang-orang yang semacam itu. Seseorang yang seharusnya digugu dan ditiru sebagai guru, saudara, justru dikenang oleh murid-muridnya sebagai seorang pribadi pendendam, pribadi yang mengingat-ingat kesalahan. Walaupun mungkin murid-muridnya sudah meminta maaf, sudah berjanji tidak melakukan lagi, namun itu lagi yang diomongin, itu lagi yang diulang. Saya pikir oknum guru ini atau siapapun kita pada hari ini mendengar firman Tuhan, mari kita bertobat. Allah saja tidak mengingat-ingat kesalahan kita ketika kita datang memohon ampun di hadapannya. Masakan kita lebih hebat daripada Allah? Itu adalah kabar baik bagi ini, saudara. Allah kita bukan seperti manusia yang terbatas di dalam mengendalikan emosi dan amarahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, lebih jauh lagi, demikian juga masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam tekanan karena menurut saya kekeliruan ingatan ini. Ya, masih banyak yang mengingat-ingat dosa yang sudah Allah lupakan dan bahkan Allah sudah ampuni. Ketika dia datang sebagai pribadi yang bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi manusia baru, ciptaan baru, ya. Namun masih mengingat-ingat dosa dan pelanggaran di masa lalu yang dia sudah di hadapan Tuhan sudah memohon ampun. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, seperti yang dicatat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, saudara. Kita baca bersama-sama, di sana dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa, saudara? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Paulus berkata, lupakan semua hal yang di belakang kita. Lupakan semua hal-hal yang memang harusnya kita tinggalkan. Dan kita tidak boleh lagi hidup di dalam hal-hal yang semacam itu. Ya. Tetapi justru kita harus menghadapi realita bahwa masa depan yang ada di depan kita adalah sesuatu yang akan kita tuju, sesuatu yang sementara kita berjalan dan berlari menuju kepada masa depan itu. Daripada kita mengingat masa lalu, lebih baik kita mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Walaupun dalam realitanya saya secara pribadi menemukan masih banyak orang-orang yang masih mengikat dirinya dalam sikap hidup yang keliru ingatan ini. Saya katakan keliru ingatan. Masih terus mengingat-ingat kesalahan orang terhadap dirinya, ya. Masih terus mengingat-ingat hal-hal yang seharusnya dia lupakan. Bahkan tidak jarang hal itu juga dilakukan
oleh orang yang menyebut dirinya, ya bolehlah dikatakan, kadang-kadang ada orang yang menyebut dirinya seorang yang seharusnya dicontoh, teladan. Entahkah itu guru, entahkah itu orang tua, entahkah itu bahkan mungkin pendeta atau hamba Tuhan, yang seharusnya memberi keteladanan namun terlihat masih hidup dalam kekeliruan pikiran seperti ini, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan dan yang mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, sudah seharusnya yang kita lakukan adalah kita harus justru melatih diri kita, ya, sampai menjadi gaya hidup kita untuk mengingat pertolongan Allah dan pemeliharaannya. Inilah seharusnya yang kita lakukan, saudara. Mengingat-ingat pertolongan Allah dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Inilah yang harusnya menjadi fokus dari ingatan kita, bukan justru hal-hal yang seharusnya kita lupakan, seharusnya kita tinggalkan. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel hendak masuk ke tanah perjanjian, dan apakah yang dilakukan oleh Musa, pemimpin mereka pada saat itu? Musa memperingatkan bangsa Israel bahwa selama 40 tahun Allah telah memelihara hidup mereka, ya, dan pemeliharaan Allah tidak akan berhenti bagi mereka. Ya, ketika mereka lapar, Allah memberi mereka makan. Ketika mereka haus, Allah memberi mereka minum. Ketika mereka diserang musuh, Allah memberi mereka kemenangan. Saudara, Allah memberi mereka kemenangan. Ya, ketika mereka berbuat dosa, Allah mengampuni mereka. Wow, luar biasa, saudara. Tidak ada satu keadaan yang terlalu sulit bagi Allah untuk diperbuat bagi umatnya. Tidak ada, saudara. Bapak Ibu Saudari yang saya kasih, kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita seharusnya tidak lagi menyusahkan dirinya tentang waktu yang sudah berlalu demikian rupa. Justru yang kita lakukan seperti apa yang dinasihatkan oleh Musa, yang diminta oleh Musa kepada umat Tuhan sebelum mereka sesat, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, untuk mengingat-ingat semua pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, ya, seringkali kita berada dalam masa-masa yang tersulit dalam hidup kita. Ya. Iblis selalu saja ketika masa-masa itu datang mengintimidasi dengan berkata, jika Allah benar-benar mengasihi kamu, tentulah hal ini atau hal itu tidaklah terjadi dalam hidupmu. Seharusnya tidaklah kamu alami hal-hal yang sedemikian kalau memang Allah mengasihimu. Kadang-kadang iblis mengintimidasi pikiran kita dengan hal-hal yang demikian, saudara. Sekali lagi, iblis mengintimidasi kita kadang-kadang dengan hal-hal yang demikian. Ya, saudara-saudari yang saya kasih, kita tahu bersama bahwa iblis memang akan terus berupaya untuk membuat kita bimbang ketika kita berada di dalam berbagai-bagai persoalan kehidupan kita. Benar ya? Oleh sebab itu, kalau kita menyadari hal ini, seharusnya kita berhenti untuk keliru di dalam ingatan kita. Seringkali kita salah memahami, ya, kesalahan di dalam memahami Tuhanlah yang membuat kita kadang-kadang sesat di dalam berpikir. Kita mengingat masa lalu, tetapi kita justru melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita terkadang berpikir bahwa Allah menyertai kita pada saat kita menjalani kehidupan dengan mudah. Ya, namun ketika persoalan dan kesulitan datang dan membuat perjalanan kehidupan kita menjadi tertatih dan tidak mudah, kita mulai berpikir bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Allah tidak peduli kepada kita. Allah membiarkan kita. Saudara, dengar baik. Yang benar adalah, sekali lagi dengar baik, yang benar adalah apa yang sebaliknya yang kita pikirkan. Ya, kita justru yang sering lupa kepada Allah. Ketika perjalanan kehidupan kita semua lancar, tidak ada masalah, sukses dalam berbagai hal, diberkati melimpah, ya, kita mulai bersandar kepada kepandaian dan kekuatan kita sendiri, saudara. Dan hanya ketika perjalanan hidup kita mulai beratlah, mulai terasa sulitlah, barulah kita benar-benar mengetahui betapa dekatnya Allah, betapa kita memerlukan Allah, betapa kita merindukan pertolongan.
Ini yang benar, saudara, ini yang benar. Ya, saudara-saudari yang terkasih, Allah memperhatikan, memedulikan, dan senantiasa ada bagi setiap kita anak-anak. Berhenti untuk salah memahami Allah dalam hidupmu, berhenti. Tuhan tidak berjanji akan menyingkirkan setiap batu-batu persoalan dan kesulitan di dalam hidup kita. Seperti apa yang saya sampaikan beberapa hari lalu di dalam renungan pagi ini. Ya, namun Tuhan berjanji akan memberi kepada kita kekuatan dan pertolongan untuk membawa kita melewati setiap pencobaan dan masalah apapun dalam hidup ini. Apapun. Ya, Tuhan akan bahkan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk memastikan, menatang kaki kita, untuk memastikan kita tidak akan terantuk dan jatuh oleh batu-batu persoalan dan kesulitan itu. Amin, saudara. Itu adalah janji Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Bapa yang penuh kasih sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun iman kita goyah karena beratnya pencobaan yang datang, ingat, sekali lagi ingat, saudara, Allah tetap setia. Dan firman-Nya tidak berubah. Allah tetap setia dan firman-Nya tidak berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, apakah yang menyebabkan Allah mau menolong kita? Apakah karena kita berhak atas pertolongan Allah? Tentu saja tidak, saudara. Kalau seolah-olah kita berpikir ada hak yang harus kita berhak atasnya, ya, untuk sesuatu yang pantas kita terima dari Allah, maka saya mau memberitahu kepada kita pada pagi ini, itu adalah hukuman atas dosa kita. Itu adalah yang pantas bagi kita, saudara. Hukuman atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Namun dengar baik pada pagi hari ini, Tuhan menolong kita bukan karena kita layak dan berhak untuk ditolong. Itu semua karena begitu Allah mengasihi dan mencintai kita. Semata-mata karena Allah begitu mengasihi dan mencintai kita, saudara. Seperti apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal 103 ayat 12 ya sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita baca, saudara. Mazmur pasal 103 ayat 12 sampai 13. Inilah yang dilakukan oleh Allah atas dasar cinta dan kasih-Nya bagi kita. Mari baca sama-sama, saudara. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, jadi semua ini karena kemurahan dan kasih Allah bagi kita, bukan karena kita pantas dan layak menerimanya. Ya, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Kemurahan dan anugerah yang Dia limpahkan kasih-Nya melalui pribadi Yesus. Ya, Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap jiwa kita dari hukuman akibat dosa. Itulah sebabnya, saudara, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Maka oleh iman kepada Yesus, kita diselamatkan. Saudara-saudari yang saya kasihi, jika pada pagi hari ini siapapun engkau mendengar firman Tuhan pada pagi ini, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Izinkan Dia memerintah atas kehidupanmu. Izinkan Dia mengambil alih kehidupanmu, saudara. Ya, ayo, serahkan hidupmu kepada Yesus, dan Dia akan mengambil alih seluruh kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, jika Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia rela memberi anaknya sebagai tebusan bagi kehidupan kita, tebusan atas dosa-dosa kita, maka dengar baik-baik pada pagi hari, dengar baik, saudara, percayalah Allah juga akan sanggup memelihara dan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Amin.
Di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna, kita tidak perlu khawatir. Sekali lagi, di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna, kita tidak perlu khawatir. Saudara-saudari yang saya kasihi, ketika saya mengingat tahun 2004, ya, ketika saya meninggalkan dunia sekuler, pekerjaan sekuler, ya, bekerja di perusahaan, istri saya bekerja juga demikian, dan kami meninggalkan pekerjaan itu untuk satu tujuan, ya, menaati apa yang menjadi panggilan Tuhan, untuk memberi diri melayani Tuhan sepenuh waktu. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Saya butuh bertahun-tahun untuk bisa menerima panggilan itu, ya. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini kepada saudara-saudari, saya sebagai hamba Tuhan, ya sudah sekian belas tahun, ya, telah memberi diri untuk melayani Tuhan sejak tahun 2004, saudara, sepenuh waktu. Ya, saya dan istri, bahkan kemudian kami datang ke Pulau Nias ini, ke Teluk Dalam, untuk melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya terus melatih diri saya untuk senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup saya dan keluarga. Ya, saya terus mencoba mengingat pertolongan dan penyertaan Tuhan selama hidup saya melayani Dia. Saudara, ketika saya rela melepaskan hak atas segala hal yang saya pikir itu adalah pencapaian saya selama ini, maka seketika Tuhan juga mengambil alih kehidupan saya dalam pemeliharaannya. Saudara, saya tidak pernah menyesal meninggalkan segala tawaran dunia yang menggiurkan demi untuk hidup melayani Tuhan seumur hidup saya. Saya tidak pernah khawatir tentang masa depan, karena saya percaya dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan Allah tidak ada kegagalan, saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, saudara-saudari yang saya kasihi, mari teruslah berserah diri kepada Allah, sumber pertolongan dan penopang hidup kita. Amin. Dia adalah pribadi yang melimpah kasih, ya, dan setianya, melimpah hikmat dan kemurahannya, yang akan menolong dan menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Mari terus berserah kepada Tuhan, kepada penolong dan penopang hidup kita yang setia. Pada pagi hari ini, saya rindu setiap kita yang mendengar firman Tuhan untuk mendengar baik firman Tuhan pada pagi ini. Dia adalah Allah penolong dan penopang kita. Mari sekali lagi kita membaca ayat firman Tuhan ini, yang akan menjadi landasan perjalanan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari baca Mazmur pasal 54 ayat 6. Seperti apa yang saya katakan kemarin, saudara, pada saat saudara membaca ini, bersuara supaya suara saudara didengar oleh telinga saudara. Dan genaplah seperti apa dikatakan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mari saudara baca bersama sampai didengar oleh kita sendiri, dan iman kita bisa bangkit dan bertumbuh oleh pendengaran firman Tuhan ini. Mari bersama-sama baca 1, 2 ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini terus menguatkan dan menopang, serta menjadi landasan kehidupan kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami pada pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan penolong kami dan penopang hidup kami. Kepada firman-Mu kami mau bersandar Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam.
dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang hidup kami akan tetap disegarkan, hidup yang senantiasa terhubung dengan sumber kehidupan yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih penolong kami, terima kasih penopang kami. Kami bersyukur atas kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam pergumulan berat pada hari-hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang menolong dan menopang hidup mereka. Bila ada yang mulai goyah imannya, kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Ingatkan mereka dengan Roh Kudus-Mu yang lembut, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak sekali-kali meninggalkan buatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan setiap jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di sepanjang hari ini, Engkau Allah yang memberkati mereka, menyertai apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati suami-suami, istri-istri, anak-anak, keluarga, rumah tangga. Engkau memberkati Tuhan. Engkau Allah yang mencurahkan berkat-berkat kerukunan, keharmonisan di dalam rumah tangga. Berkat-berkat di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam keuangan finansial Tuhan Engkau limpahkan bagi setiap keluarga-keluarga. Hamba berdoa, biarlah setiap umat Tuhan yang masih berada di dalam masa-masa pandemi, Engkau Allah senantiasa memberi kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Tudung keselamatan, Engkau Allah yang meluputkan kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Biarlah hidup kami senantiasa bersandar hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti menyampaikan isi hati-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara, yang akan terus menuntun kehidupan kami. Dan seluruh jemaat umat Tuhan dimanapun berada, ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Segala kemuliaan, hormat, puji syukur hanya bagi Allah saja. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupanmu, dan jadikan Tuhan sebagai penolongmu dan penopang hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.